Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait perbandingan nih. Nah, ngomong-ngomong soal perbandingan, sebenarnya itu konsep perbandingan ada dua jenis. Ada yang namanya kesebandingan dan juga berbanding terbalik nih. Di video kali ini kita akan bahas yang namanya perbandingan, kesebandingan, dan berbanding terbalik nih. Kita mulai dari yang namanya perbandingan. Apa tuh perbandingan? Perbandingan merupakan membandingkan suatu nilai yang setara tentunya. Contoh, di sini ada kutipan resep nih. Beri tepung dan gula sebanyak 3:2. Tentunya 3:2 ini merujuk ke massa tepung dan juga massa gula ya. Artinya sama-sama massa nih, yaitu dua hal yang setara gitu. Atau dengan kata lain berarti di sini tepungnya itu 3 bagian dengan satuan massa dan gulanya adalah 2 bagian dengan satuan massa gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep perbandingan ini? Kalau udah, yuk lanjut kita ngebahas yang namanya kesebandingan. Apa tuh kesebandingan? Kesebandingan merupakan suatu variabel yang nilainya meningkat dapat menyebabkan variabel lainnya itu meningkat juga. Contoh, kalian pasti tahu lah ya, bahwa semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut, ya kan? Nah, di sini ada dua variabel yang kita hitung, yaitu suhu dan juga panas. Ketika variabel suhu itu meningkat, menyebabkan variabel panas juga meningkat nggak sih? Tentunya hal ini menunjukkan bahwa antara suhu dan panas merupakan korelasi kesebandingan ya. Kalau kita balik ke contoh tadi terkait resep makanan, jika jumlah tepung yang digunakan adalah 100 gram, kira-kira jumlah gula yang harus digunakan tuh berapa sih? Oke, kita juga tahu nih di sini bahwa semakin banyak tepungnya, maka komposisi gula yang harus digunakan akan semakin banyak juga dengan perbandingan yaitu 3:2. Ini merupakan konsep yang namanya kesebandingan. Secara otomatis kita bisa tuliskan bahwa jumlah tepung banding jumlah gula sama dengan 3:2. Kalau kita masukkan nilai jumlah tepungnya yaitu 100 gram, maka diperoleh persamaan kayak gini nih. 100 gram per jumlah gula sama dengan 3:2. Kita kalikan silang. 2 dikali 100 gram sama dengan 3 dikalikan dengan jumlah gula. 2 dikali 100 kan nilainya adalah 200 gram ya. 200 gram sama dengan 3 dikali jumlah gula. Oleh karena yang ditanya adalah jumlah gulanya, maka jumlah gula sama dengan 200 per 3 gram. 200 dibagi 3 nilainya yaitu sekitar 66,7 gram. Jadi jumlah gula yang harus digunakan adalah 66,7 gram untuk jumlah tepung 100 gram. Sekarang kalau seandainya nih kita bikin grafik dari contoh soal tadi, kira-kira gimana tuh ceritanya? Oke, jadi gini, cara menggambarkan grafik. Yang pertama tuh cari bentuk persamaan antara jumlah tepung dengan jumlah gulanya. Di sini kita bisa tuliskan bahwa jumlah tepung nilainya sama dengan 3/2 dikali jumlah gula ya. Ini merupakan bentuk persamaannya. Kemudian setelah kita tahu bentuk persamaannya, yang kedua adalah buat daftar list jumlah tepung dan gula yang digunakan. Artinya, di sini kita modelin aja 1 gram gula kira-kira jumlah tepung yang harus digunakan tuh berapa sih? Ya berarti jumlah tepung sama dengan 3/2 dikali dengan jumlah gulanya adalah 1 gram. 3/2 dikali 1 nilainya yaitu 1,5 gram tepung. Oke, kemudian kalau seandainya 2 gram gula, kira-kira berapa sih jumlah tepung yang harus digunakan? 3/2 dikali 2, ya nilainya adalah 3. Dan untuk 3 gram gula diperoleh nilainya yaitu 4,5 gram tepung. Dari ketiga nilai ini, kita bisa buat grafik untuk sumbu Y tepung dan sumbu X-nya adalah gula. Kemudian hubungkan titik-titik nilainya. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Di sumbu X ada variabel gula dengan satuannya gram, dan di sumbu Y ada variabel tepung dengan satuannya adalah gram. Di sini untuk 1 gram gula
jumlah tepung yang digunakan adalah 1,5. Kemudian untuk gula 2 gram, jumlah tepung yang digunakan adalah 3. Untuk 3 gram gula yang digunakan terkait tepungnya adalah 4,5 gram. Nah, di sini kita hubungkan. Kemudian kita tarik garis lurus kayak gini nih. Alhasil apa? Alhasil diperoleh grafik lurus kayak gini ya. Grafik lurus seperti ini menunjukkan bahwa kesebandingan atau lebih tepatnya yaitu berbanding lurus. Oke, yang terakhir yaitu kita akan ngebahas yang namanya berbanding terbalik. Apa tuh berbanding terbalik? Jadi gini, suatu variabel yang nilainya meningkat dapat menyebabkan variabel lainnya nilainya itu turun. Contoh, suatu kontraktor mempekerjakan 5 pekerja untuk membangun kolam ikan dalam kurun waktu 10 hari. Kalau seandainya dia mempekerjakan 10 pekerja, maka akan selesai dalam kurun waktu berapa hari nih? Tentunya di sini kita tahu ya bahwa semakin banyak pekerja, maka semakin cepat waktu pengerjaannya. Dengan kata lain, semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Dari konsep inilah kita bisa menjawab pertanyaan ini yang menunjukkan bahwa ini merupakan konsep kesebandingan yang berbanding terbalik. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa jumlah pekerja itu tuh berbanding terbalik dengan lama waktu pengerjaannya atau jumlah pekerja berbanding 1 per waktu. Tanda 1 per waktu ini menunjukkan ini merupakan berbanding terbalik. Diketahui bahwa jumlah pekerja mula-mula yaitu N1 sama dengan 5 pekerja. Kemudian lama waktu yang dibutuhkannya adalah 10 hari. Dan kalau jumlah pekerja pada keadaan akhir yaitu 10 pekerja, kira-kira berapa sih waktu pengerjaannya yang kita simbolkan dengan T2? Oke, di sini kita tahu nih bahwa hubungan antara jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian yaitu berbanding terbalik. Berarti N1 sama dengan 1 per T1 nih. Begitu juga hubungan antara N2 dengan T2 yaitu berkebalikan kayak gini. Berarti kita bisa tuliskan bahwa N1 per N2 nilainya akan sama dengan T2 per T1. Kalau kita masukkan nilainya maka diperoleh yaitu 5/10 sama dengan T2 per 10. Artinya nilai dari T2 yaitu setara dengan 5/10 dikalikan dengan 10. Maka diperoleh lama waktu pengerjaannya yaitu 5 hari. Di sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak pekerjanya maka lama waktu pengerjaannya akan semakin cepat yaitu 5 hari untuk 10 pekerja. Gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep yang namanya berbanding terbalik? Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.